Saya Amin, saya biasa dipanggil Kribo. Iya. Kalau dipotong rambut nggak dipanggil Kribo lagi kan? Iya, itu juga resikonya di situ ya. Mas di sini sebagai apa mas? Saya relawan kan, saya dari Solo. Saya gabung di KOR kan. Di KOR itu pertama saya kenal dari kejadian Sukajaya itu. Dari situ kemarin dikontak sama Mas Dwi itu suruh ke sini, ya udah berangkat aja gitu. Sama BNPB berarti nih? Iya, sama BNPB Batu Malang. Mungkin bisa diceritakan dari kapan nih mas sudah ada di lokasi ini? Kalau teman-teman udah lama sih, dari awal itu udah langsung terjun. Cuman aku karena masih sibuk dagang, baru longgar minggu kemarin. Minggu nyampe sini. Berarti seminggu lah? Iya, kira-kira seminggu. Kira-kira udah pernah ke situ berarti mas ya? Udah. Bagian itu, Udah. mungkin bisa diceritakan sedikit gimana kondisi di sana? Kalau kondisi ya di situ udah masuknya harus ini relokasi. Memang di situ kan jalur lahar kan, jalur lava dia turun, dan masyarakat di situ rata-rata dia trauma kan. Untuk pendampingan pasca bencana lah, program-program agar dia itu memang punya keyakinan, kuat iman takwa dia gitu kan, kalau ada bencana gitu. Berarti memang sebelumnya pernah nggak sih ada kejadian yang seperti ini di lokasi yang sekarang? Kalau di lokasi ini saya dengar dari masyarakat itu memang jalur ini itu belum pernah. Oh, jalur ini emang Iya, belum pernah. Kalau kejadian gede kan ya udah beberapa kali pernah kan, dari tahun 76 atau berapa ya, agak lupa aku. Pokoknya udah 3 kali ini, kalau dari pernyataan masyarakat itu udah ini ketiga kali ketiga kan. kali itu. Cuman jalur ini baru Belum pernah. Iya. Makanya masyarakat pun mungkin kayak kaget gitu ya, kok Iya. bisa gitu ya. Heeh. Itu waktu berarti mayoritas masyarakat sekarang ada di mana tuh mas yang terkenal? Rata-rata banyakan dia di pengungsian dia. Tersebar juga tapi di camp-camp pengungsian. Cuman sebagian ada yang ke tempat saudara gitu. Jadi nyebar ya? Iya, nyebar. Menunggu ini ya, menunggu relokasi Iya. ya, bisa dibilang. Kalau yang warga yang di sekitarnya kan mungkin ada yang deket nih dari Nih, kalau kayak daerah gini lah sini, contohnya. Ini kan daerah banyak sini nih. kebanyakan dia bertahan. Oh, Karena memang di sini kemarin tuh dampaknya lebih ke abunya. Abunya. Tapi beberapa warga memang tak tanya itu memang siap kalau misalkan harus ada relokasi gitu. Ada juga yang mereka itu memang maunya bertahan. Ya, Mungkin kita lihat banyak nih mas ya. Iya. Padahal kan deket banget gitu. Iya. Kalau bencana kayak perbedaan ada yang mau ada yang enggak itu biasa, karena kan banyak faktor ya. Faktor ekonomi dan lain sebagainya kan. Sebenarnya faktor-faktor seperti itulah yang membuat mereka itu ada yang mau, ada yang enggak. Kalau orang yang benar-benar trauma rata-rata dia mau. Walaupun banyak hartanya itu tetap dia mau. Yang mulai dari nol pun mau. Dia sudah trauma ya. Iya. Kejadian. Mas bagian ada juga yang Ada yang mungkin enggak. pengen balik lagi. Pengen ya, ada balik yang- karena faktor ekonomi juga kan. Maksudnya kayak potensi ekonomi di daerah yang mau ditinggalin itu kedepannya bagus menurut mereka gitu kan. Karena katanya kan sebagian ada apa ya, penambang ya kalau saya. Iya, aku juga dengar-dengar dari sini banyak penambang. Memang rata-rata itu daerah sekitar sini kan tambang pasir ya. Oh, namanya. Iya, tambang pasir mereka. Mungkin sumber penghasilan mereka ya di pasir. Iya, sebagian dari situ. Karena nggak mau ditinggalkan. Gitu. Iya. Dari tani cabai, petani salak, buah salak itu. Berarti mayoritas pekerjaan masyarakat di sekitar ini apa? Rata-rata itu aku tanya-tanya itu ke ladang dia, kayak semacam cabai, padi, tani padi itu sama salak mereka. Cuman karena kejadian ini kan dampaknya ke mereka juga kan. Kayak cabai udah nggak bisa ini juga kan, nggak bisa dipanen, gagal panen lah istilahnya mereka bilang, itu cuma gagal panen. Ini udah masuk ini ya, abu-abu ya. Iya,
Kemarin kita giatnya di sini lebih fokus ke bersih-bersih rumah. Mereka udah mulai tahu apa